Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu sangat berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, langsung saja teman-teman. Ya, alhamdulillah kita sudah masuki materi yang ketiga di tema yang kedua ini, yaitu mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Nah, informasi sendiri bisa kita peroleh atau ya bisa kita dapatkan dalam berbagai bentuk ya. Misalnya teks tulis ya dalam bentuk tulisan, kemudian teks lisan dan teks visual. Ya, seperti kita sudah pelajari sebelumnya bahwa teks tulis itu berarti disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian teks lisan berarti disajikan dalam bentuk cerita gitu ya. Atau dibacakan maksudnya gitu. Narasi ya yang dibacakan oleh pembaca. Kemudian teks visual berarti disajikan dalam bentuk gambar ya, sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya informasi yang telah kita peroleh ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah tulisan yang baru ya. Tentunya dengan memperhatikan bahasa yang baik dan benar ya, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baku, bukan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul, bukan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas teks lisan ya teman-teman. Dan kali ini teks lisan ini bisa kita kita gali atau kita dapatkan informasinya dengan cara menyimak ya. Ya, baiklah teman-teman. Ya, oke. Untuk menyimak di sini maksudnya adalah mendengarkan dengan konsentrasi ya, teman-teman, artinya mendengarkan dengan saksama. Dari awal sampai akhir kita dengarkan dengan baik apa isinya ya, apa intinya begitu. Dan supaya lebih mudah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang tentu saja dengan menggunakan kata tanya yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang kita inginkan ya, yang ada dalam teks yang disajikan tersebut, kita bisa menulisnya. Ya, kita bisa menuliskannya dalam bentuk rangkuman atau tulisan baru begitu. Dan kita juga bisa mengembangkannya dengan menambahkan informasi pendukung. Nah, namun di sini harus diperhatikan bahwasanya ketika kita menulis atau bahkan menambahkan informasi pendukung, kita harus tetap memperhatikan isi pokoknya ya atau ide pokoknya. Ya, inti dari teks tersebut tidak boleh dihilangkan. Nah, jadi harus tetap dipertahankan ya. Jadi informasi pendukungnya juga harus yang berhubungan dengan ide pokoknya ya teman-teman. Ya, tidak boleh melenceng jauh begitu. Nah, ketika tulisan sudah disajikan dengan baik, ditambah dengan informasi pendukung, insya Allah pembaca akan lebih mudah memahami teks atau inti dari teks lisan yang disajikan. Begitu ya. Ya, baiklah, di sini ada teks yang berjudul Perlawanan Kapitan Patimura. Ya, Ibu akan bacakan. Kalian silahkan dengarkan dengan konsentrasi, ya, dengarkan dengan saksama. Oke, Thomas Matulesi atau yang kita kenal, ya, Thomas Matulesi atau yang kita kenal dengan sebutan Kapitan Patimura. Kadang-kadang orang bilang kapten ya, tapi yang sebenarnya adalah Kapitan Patimura. Ialah sosok pejuang Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada tanggal 14 Mei tahun 1817, seluruh rakyat Saparua atau Maluku ya, maksudnya di Maluku, memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu, rakyat memilih Thomas Matulesi
sebagai Kapitan Pattimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah. Di bawah kepemimpinannya, Benteng Dustade berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen Vandenberg. Ya, mohon maaf ya kalau ibu bacanya tadi kurang tepat. Nah, kalian perhatikan ya paragraf ini. Kalian bisa mengulang-ulangnya supaya lebih jelas gitu ya. Baik, paragraf selanjutnya. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Pattimura. Pada tanggal 11 November 1817, Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan Benteng Dustade pun kembali dikuasai Belanda. Selanjutnya, Pattimura dibawa ke Ambon. Di sana, pihak Belanda membujuk Pattimura untuk bekerja sama, tetapi Pattimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda marah dan memutuskan hukuman mati pada Pattimura. Bahkan, sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuknya. Namun, usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Pattimura wafat dengan cara digantung di Benteng Victoria, Ambon, dalam usia 35 tahun. Oke ya. Ini dari sumbernya, Kumpulan Pahlawan Indonesia terlengkap dengan penyesuaian. Oke, jadi teman-teman, silahkan kalian ya simak baik-baik 2 paragraf tadi. Kalian bisa ulang-ulang. Kemudian, setelah itu kalian jawab pertanyaan. Ada 5 ya di situ. Maaf, ada 6. Ada 6 pertanyaan di kegiatan 2.3. halaman 21 ya. Kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis kalian. Ya, seperti biasa setelah itu difoto kemudian dikirimkan ke ibu begitu ya. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ya, insya Allah kita bisa sambung lagi dengan materi yang baru ya. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke ibu ya. Oke teman-teman, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.